Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Baik, teman-teman, kita sudah masuk materi ke berapa sekarang? Materi ke-14 ya, yaitu ketika istri berkarir. Wah, Masya Allah ini teman-teman ya, materi yang harus diketahui untuk laki-laki dan perempuan tentu saja ya. Laki-laki supaya tahu bagaimana menyingkapi istrinya, dan istrinya tentu saja yang sebagai nanti apa namanya, yang menjalani ya, apakah nanti akan berkarir atau tidak. Teman-teman boleh kalau mau share di kolom chat ya, apakah di sini sudah ada teman-teman perempuan yang bekerja? Kalau mau berbagi, sharing boleh ya. Terus juga teman-teman mungkin ada yang punya cita-cita untuk perempuan ingin menjadi apa, silahkan di kolom chat bisa untuk sharing bagi yang berkenan. Baik, kita mulai ya materi ke-14, yaitu ketika istri berkarir. Kita mulai dari Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33, ini gampang banget nih ingatnya. Surat 33 ayat 33 ya. Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Jadi 3333 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqarna fi buyutikun waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujal jahiliyatil ula wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ti'na Allah wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ya, waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Ya, tabarruj ya, berhias berlebihan, nanti insya Allah akan kita bahas. Jadi kalau perintah Allah pada istri-istri Rasul yang tentu saja menjadi pedoman, yang menjadi teladan buat istri-istri yang lain ya, apa? Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujal tabarrujal jahiliyatil ula. Nah, tabarrujal jahil. Nah, jadi jangan sebisa mungkin ya, kalau tidak ada perluan hendaklah di rumah. Dan jangan berhias dengan perhiasan tabarruj atau berhias sampai tidak dikenali lagi. Teman-teman, saya sering melihat perempuan itu kalau pakai make up itu kadang saya nggak kenal siapa dia gitu kan, agak-agak kaget. Apalagi kalau lagi di musim undangan ya, musim-musim pesta itu aduh, make perhiasannya berlebihan dan itu dilarang dalam Islam. Apalagi teman-teman tahu ya, dalam Islam dilarang mencukur alis, dilarang pakai konde, dilarang hijabnya jadi tidak syar'i ya. Berhias aja boleh ya, tapi yang wajar gitu kan, cukup pakai bedak yang wajar ya, tetap masih dikenal ini tuh siapa. Tapi kalau sudah berubah sampai orang tuh nggak kenal, ini siapa ya gitu, itu sudah berarti berlebihan ya. Silakan pakai pemutih, boleh pakai bedak ya, pakai, apa namanya, pelembab, itu masih wajar. Tapi kalau sampai tidak dikenali lagi, itu tabarruj ya, dilarang dalam Islam. Nah, teman-teman, jadi buat perempuan memang sudah ada, tempat yang paling utama di bumi bagi perempuan ya, kalau tidak ada keperluan di luar sana, itu adalah rumahnya ya.
waqarna fi buyutikun ya. Ini adalah tempat tempat apa ya, tempat yang secara dasar itu yang terbaik buat perempuan. Nah, cuman pertanyaannya sekarang adalah bahwa muslimah banyak yang bekerja ya di luar rumah. Sebenarnya bukan cuman sekarang ya, dari dulu juga banyak. Cuma kalau sekarang memang lebih lebih variatif ya, karena memang pekerjaan semakin variasi ya. Banyak muslimah yang bekerja di luar rumah ya, dan bekerjanya pun bekerja secara profesional ya, baik secara waktunya, secara tindak tanduknya, dan sampai bahkan pekerjanya ada yang menyerupai pekerjaan yang lazimnya dikerjakan para laki-laki. Nah, bagaimana hukumnya dalam Islam? Nah ini, yuk kita, sebelum membahas lebih jauh dalam hukum Islam, mari kita melihat dulu keluarga Nabi kita tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana istri-istri Nabi ya itu kalau memiliki karir mereka seperti apa cara memanajemennya. Pertama kita sudah populer dengan Khadijah binti Khuwailid ya. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah al-Kubro ya kalau kata ulama juga. Karena nanti dalam sejarah akan banyak nama Khadijah, tapi ini adalah Khadijah yang istri Nabi ya, Khadijah Al-Kubra, Khadijah binti Khuwailid. Nah, ini merupakan istri Rasul yang jelas-jelas paling mulia di antara semua istri-istri Nabi yang lain. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Khadijah itu kita tahu dia sebagai bandar kaya raya ya, pedagang yang kaya raya, yang terbiasa ekspor impor barang dari berbagai negeri ya, khususnya Yaman dan Syam. Syam itu kalau sekarang Palestina ya. Nah, bagaimana Khadijah manajemen rumah tangganya? Maka Khadijah kita tahu dia tidak sampai ikut ya, tidak sampai ikut pergi jauh ke Yaman, pergi jauh ke Syam, tetapi Khadijah memiliki banyak pegawai, ya, memiliki banyak pekerja yang mana Khadijah memantau dari Madinah ya. Kemudian nanti pekerja-pekerjanya yang melakukan perdagangan jauh ke Syam, jauh ke Yaman ya. Khadijah memanajemennya dari rumah dan menghasilkan harta yang banyak ya. Gitu teman-teman. Jadi Khadijah bisa bekerja dari rumah ya, work from home ya, WFH. Tetapi WFH-nya Khadijah ternyata sukses keras ya, bisa menjadi Khadijah itu kaya raya. Teman-teman Khadijah itu kalau ngirim unta buat karavan dagang itu 1.000 ya, 1.000 ya. Dan itu jumlah yang sangat banyak ya, baik dulu maupun sekarang. 1.000 unta tuh kurang lebih setara dengan berapa ya, satu unta anggap 50 juta kali 1.000 berarti 500, 50 juta, 50 miliar kurang lebih ya, 50 miliar ya, untanya doang ya, untanya doang, belum sama barang-barang di punggung untanya ya. Satu unta bisa bawa mungkin 200 juta rupiah mungkin ya kalau di kita rupiahkan ya, untuk, barang dagangannya. Jadi memang Khadijah itu luar biasa makmur ya, kaya raya sekali, sebagai pedagang sukses keras ya. Nah, tetapi tadi Khadijah ketika berdagang tidak menyebabkan ia jadi berpaling dari keluarganya, terutama dari Rasulullah dan juga dari anak-anak Khadijah ya. Semua tetap dalam perawatan Khadijah, sehingga keluarga itu tidak kehilangan, peran ibu, peran istri dan ibu di dalam rumah tersebut ya, rumah tidak kehilangan ratunya. Nah, itu tadi tentang Khadijah ya, ini sudah lazim kita kita dengar ya kalau Khadijah itu pedagang kaya raya banget. Nah, kemudian teman-teman kita masuk ke istri Rasul yang lain, yaitu adalah Zainab binti Jahsy ya. Zainab binti Jahsy itu punya pekerjaan di rumahnya itu sebagai peracik parfum ya. Jadi yang meramu parfum dari berbagai bahan, diracik 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 akhirnya mendapatkan, parfum-parfum yang nantinya dijual ya. Makanya teman-teman, Zainab itu rumahnya sangat wangi teman-teman ya. Karena memang tempat meracik parfum ya, jadi mau nggak mau kan, bau parfum rumahnya, makanya rumahnya
sangat nyaman ya, sangat wangi, wangi parfum di mana-mana ya. Karena memang Zainab peracik parfum. Selain itu Zainab juga sebagai perajin kulit ya, tukang samak ya. Kulit-kulit hewan itu dibuat menjadi kerajinan-kerajinan dan pakaian-pakaian ya, menjadi komoditas sandang. Nah, dan dijual dan nanti hasilnya Zainab bisa sedekah dari situ ya. Ini Zainab ini merupakan istri yang sangat dicemburui ya oleh Aisyah. Cemburu karena, bukan berarti cemburu itu ini ya, hasad ya, dengki ya, bukan. Cemburu itu ya wajar lah ya, cemburu, kepengen gitu kan, karena Zainab itu terkenal akan kecantikannya, tapi juga, ada hasil usaha yang bisa disedekahkan ya. Zainab sebagai peracik parfum dan pengrajin kulit atau sekarang bisnis konveksi kali ya kalau sekarang ya. Jadi punya, sablon ya, punya usaha pakaian ya, butik mungkin ya kalau sekarang. Nah, kita lanjut ke istri Rasul yang lain yaitu Aisyah teman-teman ya. Nah Aisyah dia bekerja, dia sebenarnya relatif, tidak dikenal sebagai pekerja ya, tetapi dikenal sebagai ulama yang memiliki 3 keahlian sekaligus. Keahlian pertama, Aisyah mewariskan keahlian dari bapaknya Abu Bakar. Abu Bakar itu terkenal sebagai ahli nasab, ahli sejarah keluarga, masyarakat Mekah ya, masyarakat Mekah. Jadi Abu Bakar kan dia kepala suku Bani Taim, tetapi dia juga mempelajari ilmu-ilmu tentang nasab orang-orang, bahwa dia itu anak siapa, berapa, keturunan, berapa leluhur sampai 10 leluhur, sampai berapa leluhur, itu Abu Bakar hafal dan diajarkan kepada Aisyah ya. Sehingga Aisyah itu dia tahu 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 nasab-nasab orang. Misalkan saya nggak tahu kakek buyutnya lagi, kakek buyutnya lagi. Saya nanya ke ahli nasab kalau misalkan tinggal pada zaman tersebut. Nanti akan dijelaskan bahwa kamu itu keluarganya dari sana 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 sana, nanti ketemu di sini ya sama saudara kamu yang ini, nanti sama tetangga kamu yang ini ketemunya di sini. Jadi sejarah keluarga orang-orang Aisyah, dia ahli ya karena diwariskan dari ayahnya Abu Bakar. Kalau sekarang mungkin jadi pakar sejarah teman-teman ya. Jadi Aisyah tuh tahu, tetangga ini sama tetangga yang itu nanti ketemu keluarganya di mana gitu kan, jauh ke atas ya. Teman-teman coba di sini apa ada yang tahu leluhurnya sampai sejauh apa? Kalau saya Gilang Gilang bin Nurmawan bin Oji Muslihuddin bin Omon bin Sukatma ya, kalau saya sampai, situ. Saya nanya lagi ke yang lain nggak ada yang, bisa jawab ya, keluarga saya nggak ada yang tahu. Jadi kalau saya tadi apa, Gilang bin Nurmawan bin Oji bin Omon bin Sukatma. Teman-teman apa ada yang bisa lebih panjang dari itu? Istri saya ternyata hafal lebih panjang ya. Monica binti Indra bin Bakhtiar bin Amboelang bin Lakanut bin Haji Yusuf ya, Masya Allah. Sampai ke 6 ke atas. Teman-teman hafal berapa? Jangan sampai bilang hafal cuman sampai bapaknya doang misalkan atau sampai kakeknya doang. Itu kependekan ya, harus tahu jauh ke atas karena Islam itu memuliakan nasab ya. Dengan teman-teman tahu nasab teman-teman tahu, keluarga teman-teman itu condongnya profesional di bidang apa. Karena kan ada DNA yang diturunkan dari leluhur kita ya. Leluhur saya kalau saya lihat itu banyak yang sebagai guru, banyak yang sebagai, petani misalkan juga, jadi ada gen-gen tersebut di dalam leluhur saya ya, yang bisa jadi gen tersebut diturunkan kepada saya. Saya kalau jadi leluhur saya juga ada yang jadi pedagang, pembisnis ya. Jadi kalau saya misalkan hobinya ngajar, hobinya bisnis, karena memang leluhur saya kayak gitu. Jadi gennya nurun ke saya. Teman-teman gimana? Apa ada yang hafal leluhur sampai jauh ke atas sana? Kalau dalam Islam harusnya dihafalkan ya. Mulai sekarang ini PR buat teman-teman, silahkan, coba tanya keluarga-keluarga, leluhur teman-teman sampai ke atas itu siapa, ya. Nah tadi Aisyah kita lanjut ya, Aisyah pertama menjadi ahli nasab warisan dari bapaknya. Yang kedua, Aisyah terkenal sebagai ahli hadis. Wah ini Masya Allah ada yang 8, nanti insya Allah di akhir sesi coba kita sharing-sharing ya.
bisa 8 itu gimana ceritanya. Baik ya kita lanjut dulu Aisyah. Aisyah, tadi apa, sebagai ahli hadis ya, Aisyah meriwayatkan kurang lebih 2000 hadis teman-teman ya, bukan jumlah yang sedikit loh 2000 hadis tuh ya. 2000-an hadis dan menjadi ulama perempuan ya, dan mengajarkan banyak hadis kepada sahabat ya, apalagi keluarga, apalagi keponakan Aisyah ya, itu banyak hadis yang diriwayatkan dari Aisyah kepada para sahabat. Dan orang-orang khususnya perempuan kalau bertanya tentang keluarga Rasulullah mesti datang ke Aisyah, dan Aisyah usianya panjang teman-teman ya. Aisyah kan menikah kepada Rasulullah usia 6 tahun. Serumah usia 9 tahun. Ditinggal wafat oleh Rasulullah kalau tidak salah usia 18 tahun. Teman-teman sekarang berapa usianya? Ada yang masih 18 tahun? Nah, Aisyah ditinggal wafat Rasulullah 18 tahun dan sebagai ummul mukminin dilarang menikah lagi. Maka dari usia 18 tahun sampai nanti wafat kurang lebih usia 80 tahun, saya lupa persisnya. Tapi kalau nggak salah 80 tahun, berarti selama 60 tahun Aisyah fokus mengajar hadis ya. Jadi Aisyah selain jadi ahli sejarah juga ahli agama ya, ulamanya perempuan ya. Kemana-mana mengajarkan ilmu hadis, mengajarkan bagaimana Rasulullah berumah tangga ya. Masya Allah. Baik kita lanjut ya. Nah Aisyah tadi ya. Nah dan kemudian Aisyah juga terkenal punya ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Loh, kalau ilmu ilmu sejarah, ilmu nasab itu dari bapaknya. Kalau ilmu hadis itu dari suaminya. Nah kalau ilmu kedokteran dari siapa? Nah dulu waktu Rasulullah sakit, Rasulullah kan sakit lumayan ya, berapa belas hari gitu kalau tidak salah tuh ya. Itu ketika Rasulullah sakit, banyak tabib di sekitar Hijaz ya, di sekitar Jazirah Arab itu berbondong-bondong datang menjenguk dan menjelaskan ilmu kesehatan kepada Rasulullah dan keluarganya yang menjaganya, terutama Aisyah ya. Maka Aisyah pun mempelajari berbagai macam ilmu kesehatan daripada tabib-tabib yang datang menjenguk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Aisyah cepat sekali belajar ya, sehingga Aisyah punya banyak ilmu kedokteran karena para ahli tabib-tabib di zaman tersebut datang pada Rasulullah dan memang sengaja mengajarkan ilmu kesehatan pada keluarga Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah cepat sembuh ya. Jadi Aisyah punya setidaknya 3 ilmu yang dikenal orang. Yang pertama ahli nasab, yang kedua ahli agama, yang ketiga adalah ahli ilmu kedokteran ya. Nah, teman-teman, tapi kita tahu ya bahwa dari kisah-kisah tersebut, perempuan-perempuan karirnya itu ada beda dengan perempuan karir pada zaman sekarang. Di mana bedanya? Nah, teman-teman sebagai perempuan ya, itu silakan melihat kepada Quran. Ya, teman-teman kalau melihat Quran, maka teman-teman akan melihat kurang lebih 54% Quran ketika berbicara tentang perempuan itu membicarakan peran perempuan sebagai istri ya 50 kalau tidak salah 54% ya 54% itu sebagai istri ya. Berarti separuh Quran lebih ketika bilang perempuan itu mesti menceritakan perempuan yang perannya sebagai istri. Nah, kemudian nanti ada 27% itu berperan sebagai ibu ya. Jadi sebagai istri setengahnya lebih, sebagai ibu seperempatnya lebih ya. Baru nanti kalau tidak salah kurang lebih 12% itu berbicara sebagai, perannya dalam, sosial masyarakat ya. Nah teman-teman ini menunjukkan bahwa baik secara Islam ya, tersirat dalam hadis-hadis maupun, maaf tersurat dalam hadis-hadis maupun tersirat dalam Quran, maka tugas perempuan yang paling utama memang ada di rumahnya ya sebagai istri dan ibu. Kalaupun bekerja jangan sampai tugas utamanya sebagai istri dan ibu terbengkalai teman-teman. Ya, kita lihat Khadijah ya. Khadijah bisa jadi bisnis sukses di rumahnya ya, dan jadi kaya raya ya. Kemudian Zainab, Zainab meracik parfum, membuat bisnis konveksi itu dari rumahnya ya, sehingga tugas utamanya sebagai istri tidak terbengkalai. Begitu pula dengan Aisyah ya, melakukan ini semua dari rumahnya.
Ya, dan dalam Islam apa hukum perempuan bekerja? Ternyata hukum perempuan bekerja itu tidak wajib, tidak juga sunnah, melainkan mubah-mubah saja atau boleh ya, atau apa, atau boleh mencari pekerjaan, berkarir bagi perempuan hukumnya apa, boleh. Tetapi dengan syarat-syarat. Syarat pertama tadi, tidak melalaikan tugasnya sebagai istri, tidak melalaikan tugasnya sebagai ibu, ya, dan juga bahkan tidak melalaikan tugasnya sebagai anak, merawat orang tuanya misalkan ya. Kemudian juga, tidak ketika keluar rumah ya, tidak apa namanya tuh, tidak, jangan lupa menutup aurat dengan rapih ya, dengan baik ya, dengan sesuai syariat ya. Tidak hijabnya itu hijab yang tidak menutupi dada, misalnya harus hijab yang turun menutupi dada ya. Karena banyak di luar sana yang pakai hijab tapi cuman sampai leher saja ya, diputar-putar di lehernya. Harusnya diturunkan untuk menutupi dada ya. Kemudian juga jangan pakai pakaian ketat ya, jangan pakai pakaian yang, relatif transparan ya, harus longgar. Kemudian juga bekerja itu, untuk perempuan silahkan di bidang-bidang yang memang fardu kifayah muslimah. Loh kok ada pekerjaan yang mau nggak mau harus muslimah yang mengerjakan fardu kifayah ya, harus ada muslimah yang bekerja di situ. Ada jelas. Contohnya misalkan salon muslimah, nggak mungkin ikhwan yang mengerjakan dan umat ini butuh salon ya. Terus juga bidan. Umat ini jelas butuh bidan ya dan nggak mungkin bidan itu laki-laki ya, nanti jadi, bermasalah ketika proses persalinan. Kemudian juga kedokteran, perawat, guru-guru anak-anak kecil teman-teman. Repot kalau bapak-bapak yang ngajarin anak-anak kecil ya, guru SD, guru TK ya. Kalau bapak-bapak yang ngajarin nanti anak-anaknya biasanya nggak betah ya. Kita sudah sempat bahas ya. Kemudian juga apalagi, fardu-fardu kifayah muslimah tuh. Tadi bidang kesehatan, pendidikan ya, bidang sandang juga silahkan ya. Nah, teman-teman juga bahkan dalam sejarah Islam misalkan ketika perang Yarmuk. Perang Yarmuk adalah perang kaum muslimin melawan Romawi Bizantium pada zaman kekhalifahan, ini kekhalifahan Umar apa Abu Bakar ya. Sepertinya Umar bin Khattab ya. Zaman kekhalifahan, koreksi saya kalau saya salah ya, ini antara Umar atau Abu Bakar, tapi saya yakinnya Umar. Zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, waktu kaum muslimin melawan Romawi Bizantium, perempuan-perempuan itu ikut ke medan tempur bukan sebagai tentara, tetapi sebagai perawat yang nanti merawat orang-orang yang terluka dalam perang ya. Jadi perempuan memang diarahkan ke sektor, kesehatan medis ya. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang bermasalah hari ini adalah pekerjaan yang perempuan itu, mereka pasti melakukan yang haram ya, di pekerjaan tersebut. Contohnya misalkan bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan yang menyebabkan, fitnah ya, yang menarik perhatian laki-laki ya. Misalkan kita tahu-tahu teman-teman ya, ada SPG ya, Sales Promotion Girl ya. Dari tugasnya saja sudah harus menarik banyak laki-laki untuk melihatnya ya. Kemudian juga seringkali membuka aurat ya, atau misalkan seperti kasus-kasus penyanyi-penyanyi ya yang, ya namanya juga penyanyi teman-teman ya. Itu kan ya kalau kalau nyanyiannya masih untuk dakwah atau untuk syiar Islam masih mending ya. Tapi kalau nyanyiannya itu nyanyian yang, vulgar itu jelas haram ya, jelas menggoda ya. Terus juga banyak perempuan itu yang bekerja, misalkan sehingga dia terbengkalai urusan rumah tangganya ya. Dia tidak bisa fokus menjadi istri, fokus menjadi ibu ya, atau disebutnya istri paruh waktu ya. Jadi bukan kerja paruh waktu, istri paruh waktu ya. Jadi untuk suami, untuk anak itu sisa waktu diberikan untuk istri dan untuk sebagai istri dan sebagai ibu itu sisa waktu. Itu yang merusak rumah tangga hari ini teman-teman ya. Makanya saya menyarankan kepada teman-teman semua, kalau masih bisa untuk memilih pekerjaan, memilih jurusan nanti kuliah misalkan ya, silakan pilih jurusan-jurusan yang fardu kifayah muslimah ada di situ.
itu lebih aman ya. Kaum muslimin jelas butuh tadi apa, seperti contohnya dokter, perawat, bidan ya, guru SD, guru TK contohnya, terus juga salon ya, dan hal-hal yang terkait dengan yang, muslimah perlukan. Mungkin, ilmu pengobatan ya, ilmu, ini ya, farmasi itu silahkan ya, masih lebih baik ya. Tetapi kalau sudah masuk ke sektor-sektor yang jelas, itu sebaiknya dikerjakan oleh laki-laki ya, misalkan sektor, contoh ya, contoh misalkan sektor yang dia itu harus pergi jauh ya, seperti pelayaran ya, sektor pelayaran yang harus, perhotelan pelayaran yang di kapal pesiar ya, itu kan perempuannya harus pergi jauh ya, pulangnya entah kapan, kapan ketemu suaminya, itu kan berbahaya sekali teman-teman ya. Nanti perempuannya bisa digoda ya. Perempuan juga jangan sampai bekerja itu ya, oh ya 3 bulan ke offshore misalkan ya, nanti pulang setelah 3 bulan. Itu hak suaminya terbengkalai, hak anaknya terbengkalai, repot teman-teman ya. Carilah pekerjaan yang, tugas utama teman-teman itu tidak terbengkalai sebagai apa, sebagai istri, sebagai ibu ya, dan juga kalaupun bekerja jangan sampai apa namanya, melanggar, perintah-perintah Islam. Contohnya misalkan perempuan itu kalau bekerja harus atas izin suaminya contohnya ya, kalau suami tidak mengizinkan ya, istrinya keluar rumah ya mau tidak mau bekerja dari dalam rumah. Contoh misalkan istri yang keluar rumah untuk bekerja itu dulu ada kisah Nabi Ayub ya. Nabi Ayub waktu sedang sakit ya, sakit parah ya, kita tahu kisahnya bertahun-tahun lamanya. Istrinya bekerja sebagai pengadon roti ya, dan itu dilakukan demi menafkahi keluarganya yang memang Nabi Ayub sedang dalam ujian kekurangan ya. Jadi memang ada contoh-contoh kisah seperti itu. Nah teman-teman, gimana? Apakah teman-teman, merasa dapat apa ya, masih bingung mungkin ada pertanyaan? Kita bisa sharing-sharing pada, pertemuan malam ini. Baik, ini ada Kak Azizah yang hafal 8 keturunan, apa, 8 leluhurnya ke atas. Boleh Kak Azizah mungkin di-sharing ya, di open mic, gimana kok bisa tahu 8, silsilah ke atas ya, dan boleh kalau bisa kita dengar sebutkan siapa saja 8 sampai ke atasnya. Kak Azizah, halo? Kak Azizahnya kayaknya lagi nggak ini ya? Oh udah. Gimana Kak Azizah? Eh, ya Ustazah, ya Ustadz. Soalnya biasa di keluarga itu kirim doa sampai ke atas gitu. Jadi Oh, ke Masya Allah. tapi untuk dari Mbah Kankul Aziza binti Muhibun binti Komari bin Mbah Mulyarja bin Mbah Kakung bin Mbah Iya. Wangso Direjo bin Mulyo Taruno bin Mbah Ahmad Hasan bin Mbah Ahmad. Insya Allah. Masya Itu dari Allah. jalur Iya. ibu juga nggak Hafal. sampai segitu. Oh, Masya Allah. Iya, itu adalah kebiasaan yang bagus ya. Kita mendoakan leluhur kita dan hafal leluhur kita siapa. Kalau bisa kita juga hafal prestasi mereka apa. Karena biasanya nurun ke anaknya. Kalau leluhurnya itu biasanya terkenal sebagai apa, Kak Aziza? Aku agama pada daerahnya masing-masing gitu. Oh, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah ya. Kita mendoakan ya leluhur kita, apalagi leluhur kita jelas-jelas Muslim ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah beri kebaikan ya di alam kuburnya sekarang dan Allah pertemukan kita dengan mereka di surga di akhirat kelak. Amin ya, Kak Azizah ya. Ya, Ustazah. Amin, Insya Allah. Baik, apalagi sekarang leluhur penjajah. Gimana kok bisa leluhurnya penjajah? Orang Belanda, Ustaz. Oh ya nggak apa-apa, maksudnya jangan, terlalu ini, kok istri saya juga leluhurnya, apa namanya, pendeta ya? Hah? Dulu leluhurnya pendeta ya dulu? Itu kan keluarga Mahi ya? Ya jadi istri saya itu keturunan Perancis.
dia sebagai penyebar agama Kristen di Indonesia dan istri saya juga keturunan agama Kristen. Istri saya kan namanya dari nama aja udah ada ini ya. Iya, udah banyak yang muslim. Istri saya namanya Monica Laura gitu kan dari namanya aja dan leluhurnya juga banyak ya, bukan banyak, ada ya itu ya dan nggak masalah kalau leluhurnya dari luar. Tetapi kan yang diambil apa kebiasaan leluhur kita, terutama secara prestasi ya. Prestasinya menjajah bukan, prestasinya misalkan dia sebagai ahli dagang misalkan ya, ahli apa misalkan ahli pengajar misalkan ya, ahli bisnis ya, ahli apalagi pelaut misalkan. Karena tadi eee, seseorang itu memiliki tadi ya DNA ya, turunan itu biasanya memang punya bekas ya dari atas terkait dengan keahlian-keahlian yang bisa kita lakukan sekarang. Kalau Kak Feby tadi gimana leluhurnya itu sebagai apa? Mhm. Ya, Ustaz. Kalau yang Ana pernah dengar sih, Ustaz, tapi bukan yang itu kan, Ustaz, bukan yang asli orang Belandanya itu. Yang anak-anaknya itu ini, Ustaz, kayak ngajar gitu, Ustaz, kayak ngajar Pendidik iya, iya. ya? Iya, Masya Allah. Saya juga sama nih. Ayah ibu saya dua-duanya guru. Ya, leluhur saya juga banyaknya guru. Mungkin sampai sekarang saya senang ngajar, padahal profesi saya sebenarnya bukan pengajar ya. Tapi kalau ngajar tuh orang katanya seneng dengernya katanya ya. Mudah-mudahan bisa jadi apa ya, jadi bekal buat saya bahwa harus semangat untuk menyebarkan apa yang saya ketahui. Masya Allah, terima kasih Kak Feby atas share-nya. Nah, Ustaz. Oke. Oh, Nah, ini ada lagi leluhur saya abdi kerajaan yang babat alas membuka perkampungan. Masya Allah, Kak Dwi Wahyuning Aisyah. Emang perkampungannya di mana? Di Aduh, kurang jelas. Kurang jelas suaranya. Iya, Ustadz, Di mana? Perkampungan mana? di Kabupaten Purworejo. Oh, Masya Allah. Iya, iya, iya. Nah, ini kan bisa dimanfaatkan ya bahwa, oh, leluhur saya itu biasa berhubungan dengan hal-hal yang terkait dengan kerajaan misalkan ya. Ini kayaknya keturunannya itu bakal cenderung bagus nih dalam manajemen kemasyarakatan gitu kan. Rasulullah juga sama, waktu kecil sebagai keturunan Abdul Muthalib, dari kecil tuh belajar ilmu kepemimpinan dari kakeknya sendiri ya dan membekas pada diri Rasulullah, makanya Rasulullah ahli sekali dalam ilmu kepemimpinan. Masya Allah ya. Kalau dari jalur ibu saya, ada leluhur kami itu namanya Mbah Garut ya, yang membuka sekarang jadi kota Garut ya, Mbah Garut di Tegaljati. Itu saya se ya garis keturunan sama Mbah Garut tuh, Masya Allah. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi ya? Ini leluhur garis dari ayah kan ya Ustadz, bagi kasus yang tidak tahu silsilah keluarga ayah bagaimana ya? Seberapa pengaruh pertimbangan nasab dalam memilih jodoh? Nah, teman-teman, tentu namanya garis keturunan itu harus hafal, bukan harus hafal ya, lebih baik hafal dari keduanya ya, ayah hafal, ibu hafal ya, makin banyak makin bagus. Karena tadi leluhur itu punya DNA ya, punya kecenderungan keahlian yang akan nanti menurun kepada keturunannya. Kalau hafal ayah saja tidak apa-apa ya bagus, hafal dari ibu jadi luar biasa. Nah, gimana masalahnya kalau kita tidak hafal garis keturunan yang tinggi jauh ke atas dan tidak tahu kisah-kisah leluhur kita. Nah, apakah itu nanti berpengaruh pada kehidupan kita? Jawabannya teman-teman, sebenarnya baiknya kita kan tahu ya, kalau tahu kan kita ada kecenderungan ke arah sana. Nah, kalau kita tidak tahu, coba kita tes potensi minat bakat kita. Kita tuh kalau kecenderungan senengnya itu ngapain sih? Contohnya kalau saya misalkan, saya bisa berjam-jam ngajar ya, bisa berjam-jam, ya jadi murabi mungkin ya, jadi buka halaqah ya, itu senang. Saya senang, siswanya juga senang dengan mendengar, saya membuka, kelas-kelas seperti itu. Walaupun profesi saya bukan guru ya, karena saya tahu keturunan saya ke atas itu, pengajar dan ya ternyata nurun ke saya. Nah teman-teman juga sama, kalau merasa tidak tahu leluhur ke atas jauh seperti apa, kisah-kisah keluarga dahulu seperti apa,
silahkan untuk mencari tes potensi minat bakat itu kecenderungan teman-teman ke arah mana. Dan bisa dilihat dari ayah ibu kita sendiri juga sama bisa ya. Ayah ibu kita itu sifatnya seperti apa, kecenderungannya seperti apa, itu juga sedikit banyak akan nurun ke anak-anaknya. Nah, terkait dengan pemilihan jodoh teman-teman, memang Rasulullah menyarankan bahwa kita tuh harus menikah dengan keturunan yang baik ya, keturunan yang prestatif ya. Tetapi memang zaman sekarang realitanya anak dengan orang tua itu bisa jauh kontras dari segi akhlak ya, bahkan ya dari segi, ilmu, dari segi wawasan, dari segi apapun ya. Pada akhirnya nanti itu kembali ke calon perempuannya lagi ya, tidak perlu kalau misalkan keluarganya terkenal tidak baik, maka segera introspeksi diri, takut-takut ada akhlak-akhlak tidak baik yang, masih, bercokol di dalam diri kita. Karena teman-teman saya mengawasi ya, lingkungan saya, keluarga jauh, keluarga dekat, memang ya bahwa ketika orang tua itu baiknya seperti apa, kebaikannya biasanya turun ke anak. Keburukannya seperti apa, kadang juga turun ke anaknya. Nah, ini juga jadi introspeksi diri buat kita masing-masing ya. Sifat-sifat apa sih yang positif dari orang tua kita turun ke kita, itu kita manfaatkan, itu kita explore, itu kita gali dan kita latih supaya semakin baik ya. Dan sifat-sifat buruk yang turun dari keluarga kita, itu harus kita, bersihkan ya. Karena terasa kadang ada sifat-sifat yang, wah ini kayaknya kurang pas nih kalau dipertahankan, itu kita bersihkan ya. Begitu teman, dan sifat baiknya kita tiru, kita, jaga baik-baik ya, kita kembangkan ya, kita, manfaatkan gitu teman-teman ya. Ini terjadi pada semua orang teman-teman, gitu ya. Jadi untuk kasus mencari jodoh nanti silahkan untuk apa namanya, tidak perlu terlalu panik ya, karena tadi ujung-ujungnya kembali kepada diri teman-teman masing-masing. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi terkait dengan istri berkarir? Apakah teman-teman di sini ada yang sudah berkarir? Kalau misalkan sudah berkarir, boleh share di sini. Apalagi bisa memanajemen, supaya hak suami dan hak anaknya terpenuhi, itu seperti apa? Kalau kita lihat dari sejarah Rasulullah ya, sejarah Islam ya tadi ya, istri-istri itu bekerja pada waktu yang singkat ya, tidak lama. Tidak dari pagi sampai malam, sampai sore ya. Karena jelas itu nanti pasti berdampak ya, pulang itu dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek ya. Sehingga, hak suami dan hak anak itu nanti terganggu ya. Makanya kenapa dalam Islam perempuan itu tidak tidak wajib dan tidak sunnah juga untuk mencari nafkah ya, tapi boleh, tidak dilarang dengan syarat tidak melanggar syariat Islam yang dibatasi. Baik teman-teman, nampaknya tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, insya Allah akan kita tutup ya. Mudah-mudahan hari ini jadi jelas ya. Oh iya, bahwa Islam itu memandang perempuan ya, tetap harus memiliki keahlian, tetap harus memiliki pendidikan yang baik ya, tetap harus, bermanfaat untuk seluas-luasnya ya, tetap harus bermanfaat ke, masyarakat luas ya. Tetapi jangan sampai tugas utamanya sebagai istri, sebagai ibu ya, itu terbengkalai ya. Silahkan bahwa, surga anak surga anak ya, terutama surga suami ada di tangan ibunya, tetapi surga istri ada di ridho suaminya ya. Maaf, surga suami ada di telapak kaki ibunya, surga istri ada di ridho suaminya. Ini ada yang, ini ya sharing, alhamdulillah sekarang Mama sebagai guru, namun terlintas pikiran ketika nanti berumah tangga ingin jadi ibu rumah tangga karena untuk pengurusan anak tidak mau merepotkan orang tua dan ingin mengurus sendiri. Ya ini Masya Allah ya, memang seharusnya seperti itu ya. Orang tua itu kalau misalkan kita punya anak jangan direpotkan dengan, hal-hal yang membuat orang tua kita repot ya kalau kita punya anak. Misalkan kan, mengurus kotorannya, mengurus rewelnya, mengurus sakitnya ya.
itu kan kasihan orang tua kita ya. Tapi kalau anaknya sudah mandi, sudah dikasih makan, sudah dibedak ya, sudah pakai baju rapi, kemudian sama orang tua tinggal mainnya, itu ya, itu yang bagus ya. Nanti orang tuanya senang ya main dengan cucu ya. Tapi giliran yang repot-repotnya, giliran membersihkan kotoran, giliran, sakit ya, giliran rewel, itu silahkan harusnya orang tuanya sendiri ya menangani anaknya. Kasihan orang tua kita kalau harus jadi babysitter ya bagi anak-anak kita, ya. Orang tua mau ridho saja itu tetap tidak baik ya, apalagi kalau orang tuanya merasa terganggu dengan hal tersebut ya. Eee, sudah punya anak, bukannya anaknya diurusi malah dititip ke orang tua, padahal kita harus berbakti sama orang tua. Harusnya kita meringankan pekerjaan orang tua, bukan meminta orang tua meringankan pekerjaan kita. Begitu teman-teman ya. Ana juga sekarang ngajar, alhamdulillah, tapi Ana belum kepikiran apakah nanti saat menikah Ana berhenti atau lanjut. Ana sedang sangat cinta dengan anak-anak ya, ajar Ana. Nah, nanti ketika sudah menikah, insya Allah ya, ada cinta kepada suami, ada cinta kepada anak-anak ya, anak-anak sendiri maksudnya ya. Jangan sampai nanti anak-anak ajar itu 8 jam sama kita di sekolah, tapi anak sendiri cuman kebagian capeknya doang ya, kebagian sisa waktu dan tidak terajar nanti di rumah, tidak terdidik oleh diri sendiri ya, gitu teman-teman ya. Eee, tapi tidak salah kan Ustadz semisal kita meminta ke suami untuk di rumah saja walaupun berpendidikan karena mau fokus anak dan suami. Bukan tidak salah ya, itu justru adalah, kemuliaan istri ya. Bukan tidak salah, malah, suami tidak boleh, suami itu haram minta nafkah dari istri. Suami itu haram meminta istri bekerja ya. Kalau istri mau bekerja, silahkan. Tapi kalau istri tidak mau bekerja, ya memang kewajiban cari nafkah itu kewajiban suami ya. Makan istri, makan anak-anak, sebesar apapun penghasilan istri, tetap semuanya kewajiban suami ya. Misalkan istri kaya raya, suaminya misalkan penghasilan seadanya. Tetap saja kewajiban suami untuk menafkahi istrinya dan anaknya. Uang istri tadi jangan sampai diminta sama suaminya. Kalau istrinya mau ngasih ya itu silahkan, itu jadi sedekah buat istrinya ya. Tetapi haram suami, "Wah, kamu kan kerja deh," "Neng," kok Neng apa ya misalkan ya, Teh apa kalau manggil istri itu, Yang mungkin ya, Yang misalkan, "Yang kamu kan kerja," gitu kan, "sini dong uangnya," gitu kan, "buat bayar listrik," itu nggak boleh ya. Tetap namanya suami menafkahi istrinya, menafkahi anaknya ya. Bahkan keperluan istri sendiri tidak boleh itu, dibebankan pada istrinya ya, harus suami yang menanggung seluruh keperluan istrinya, begitu teman-teman ya. Jadi perempuan apakah harus berpendidikan? Harus ya, harus, cerdas. Apakah harus punya keahlian? Silahkan ya. Apakah boleh bekerja? Jawabannya boleh, tapi ya jangan sampai kewajiban utamanya sebagai istri dan ibu dan juga mungkin anak itu terbengkalai. Saya juga mengajar di SD dan untuk saat ini merasa sangat tersita waktu di sekolah. Nggak kebayang nanti kalau menikah semoga bisa balance, tapi mengutamakan suami dan anak-anak. Ya, untuk yang mengajar ya di sekolah silahkan nanti kan akan terasa ya, apakah anak-anak, apakah suami itu terbengkalai atau tidak. Kalau nanti sudah, mulai rebutan ya hak suami dan hak anak, maka silakan yang sekolah dia mengundurkan diri terlebih dahulu ya, fokus pada suami dan anak. Apalagi penghasilan suami mencukupi ya, eee, gitu teman-teman ya. Yang khawatir itu gini teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman saya itu ada yang, dia itu pekerja di misalkan di pertambangan ya, yang berbelas-belas hari jauh di luar sana, berbulan-bulan. Nanti pulang, ya kan kasihan suaminya kalau kayak gitu ya. Ngapain suami nikah, ngapain suami ngasih nafkah kalau istrinya malah asik-asikan cari uang di luar sana gitu kan. Gitu teman-teman ya. Ustadz, kalau anak dititip di penitipan anak, apakah disebut melalaikan? Tergantung situasinya ya. Kalau misalkan anak dititipkan karena emang, ibunya ada keperluan mendesak lain, itu,
tidak apa-apa ya. Tetapi kalau misalkan ibu tidak mau mendidik anaknya, menjaga anaknya ya, dan ya sudah dititipkan saja ke daycare setiap hari. Teman-teman gini, jangan daycare deh, yang biasa sering terjadi itu asisten rumah tangga ya. Kita tahu teman-teman, banyak asisten rumah tangga itu secara apa ya, secara pendidikan, secara akhlak itu kadang ada yang bermasalah ya. Banyak di luar sana seperti itu. Saya tidak bilang semua ya, ada asisten rumah tangga yang baik. Tetapi juga banyak asisten rumah tangga yang bermasalah di bidang akhlaknya, di bidang pendidikannya ya. Kita saja kalau punya asisten rumah tangga tidak mau menitipkan harta berharga ya, uang, emas ke asisten rumah tangga. Kenapa anak yang lebih berharga malah kita titipkan di asisten rumah tangga? Itu kan jadi yang jadi apa namanya ya, yang jadi kita riskan ya, sebisa mungkin, anak itu mendapatkan pendidikan dan kasih sayang terbaik dari ibunya, apalagi masih menyusui ya. Kalau menyusui perintah Quran itu apa? Istri itu harus, bukan sekedar memberi air susu ya dalam botol, kemudian anak menyusu dalam botol, tetapi, menyusui betul-betul karena anak itu nanti ibu dan anak belajar feeling yang berbeda ketika ibu menyusui anaknya ya. Anak itu nanti ketika disusui, lalu nangis, ibu tuh bisa peka, ini anak nangisnya karena nangis apa nih? Nangis lapar, nangis haus, nangis buang air, nangis kesakitan, nangis bosen atau nangis apa kan kita nggak tahu ya. Tetapi kalau ibu menyusui anaknya, kepekaan itu muncul sehingga nanti anaknya tumbuh besar, ibunya bakal peka sama anak-anaknya ya. Jadi jangan sampai hal yang sepenting menyusui itu dilalaikan. Oke, ini ada tanggapan lagi, dari dulu terbiasa mandiri seolah-olah kalau mau minta di rumah saja nggak enak gitu mungkin karena emang belum beneran jadi istri kali ya. Jujur karena lihat ortu dari keluarga ibu ikut banting tulang bahkan lebih dari suaminya, jadi kayak mindsetnya istri harus bekerja. Tapi setelah dapat penjelasan ustadz jadi paham banget, jazakumullah khairan katsiran. Wa iyyakum. Ya jadi gitu teman-teman ya, istri itu tugas utamanya tadi ya pada suami dan anak-anaknya. Karena untuk urusan nafkah sebenarnya sudah ditanggung sama suaminya ya. Kecuali kalau memang kasusnya kayak Nabi Ayub ya, suaminya benar-benar nggak bisa kerja ya, tidak mencukupi sekali ya. Akhirnya istrinya jadi pengadon roti ya, kalau dulu Nabi Ayub kisahnya yang saya pelajari itu seperti itu. Tapi kan pada umumnya, suami itu biasanya kalau sudah bekerja, biasanya cukup penghasilannya, maka istri tidak ada apa ya, ya tidak harus membantu suaminya gitu ya. Banyak yang seperti itu. Apakah boleh, istri bekerja tadi ya, jawabannya boleh ya. Jangan sampai pulang dari sini langsung, "Wah, perempuan kerja jelas haram," nggak kayak gitu ya. Bekerja boleh, tapi ada kewajiban lain yang lebih diutamakan. Dan kalaupun mau bekerja, ada pekerjaan yang sangat disarankan buat perempuan. Yaitu apa? Tadi hal-hal yang terkaitan dengan fardu kifayah muslimah ya. Seperti apa? Seperti bidan, dokter, perawat ya, guru buat anak-anak kecil terutama ya. Seperti salon ya, butik ya, dan seterusnya. Terus ini apa, kalau bekerja untuk membantu orang tua, apalagi sudah disekolahkan sama orang tua. Nah, teman-teman, ini sedikit, tambahan juga ya. Apakah anak perempuan harus menafkahi dirinya sendiri dan orang tuanya? Tadi ya jawabannya secara umum tidak perlu ya, kecuali memang keadaan mendesak ya, keadaan darurat. Kalau orang tua memang, sangat kekurangan, anak mampu bekerja untuk membantu, maka itu dipersilahkan. Tapi lagi-lagi kewajiban menafkahi orang tua itu lebih besar laki-laki daripada perempuan. Sebagaimana waris ya, waris laki-laki dapat 2 kali perempuan, maka menafkahi orang tua pun laki-laki 2 kali lebih besar daripada perempuan. Jangan sampai gini misalkan punya anak laki-laki 1, perempuan 1, dua-duanya laki-laki perempuan bekerja. Akhirnya ketika patungan menafkahi orang tua, disamakan laki-laki dan perempuan. Oh itu jangan seperti itu ya. Tetapi laki-laki harusnya 2 kali lebih banyak daripada perempuan. Dan bahkan perempuan pun kalau tidak menafkahi orang tuanya, sudah cukup dari anak laki-lakinya, itu tentu yang lebih diharapkan ya, gitu teman-teman ya. Eee,
Jadi Islam tadi menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Jangan sampai nanti anak perempuan jadi tulang punggung. Perempuan itu bukan tulang punggung tetapi tulang rusuk ya. Jadi ada perbedaan di situ. Baik teman-teman, sempatnya sudah selesai ya, tidak ada tanggapan lagi. Kalau tidak tanggapan lagi tidak apa-apa. Alhamdulillah ya. Jadi silakan teman-teman ya, sudah tahu ya bahwa apakah istri boleh berkarir? Jawabannya ikutilah istri-istri Rasulullah SAW. Mereka berkarir, ada yang berkarir, tapi tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Mereka punya keahlian, punya ya. Aisyah bahkan punya banyak keahlian ya, 3 keahlian setidaknya yang kita kenal. Baik teman-teman, alhamdulillah kita akhiri pertemuan malam ini, tidak terasa sudah 1 jam ya, termasuk pertemuan yang lama. Alhamdulillah teman-teman, saya melihat sebagian peserta yang rutin ikut kajian di sini ya, lumayan banyak ya. Ada juga peserta yang kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak ya. Ada juga peserta yang los aja, hampir nggak pernah ikut, kasihan. Harusnya bisa sering-sering ikut ya, insya Allah bermanfaat ilmu-ilmu yang kita bagi pada malam ini. Mudah-mudahan kalaupun tidak ikut, memang di luar sana sudah ada kegiatan positif yang jauh lebih positif ya, mudah-mudahan. Baik teman-teman, kita tutup pertemuan hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita berkumpul nanti reuni di surga Firdaus, surga paling tinggi, paling tengah, sumber mata air segala surga bersama para nabi, para rasul, as-siddiqin, asyuhada, as-sabirin. Ini ada tanggapan dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saat ini saya sebagai ASN dan sesuai jam kerja pulangnya jam 2 siang, tetapi jika atasan mengizinkan saya pulang lebih awal karena alasan semua pekerjaan telah diselesaikan dan jarak ke rumah sekolah jauh sekitar 35 kilometer. Ini jauh banget teman-teman, 35 kilometer. Di satu sisi saya ingin profesional berangkat dan pulang sesuai jam kerja, tapi jika sampai rumah sudah sore atau saya pulang lebih awal agar bisa lebih cepat bertemu dengan keluarga. Nah, teman-teman tadi ya, namanya urusan pekerjaan, memang al-mu'minu ala syurutihim ya, orang-orang beriman itu atas kesepakatan yang telah mereka berbuat, maksudnya memenuhi janjinya ya. Kalau misalkan ASN, saya tidak tahu ya aturan ASN itu seperti apa. Apakah wajib banget pulang itu di jam pulang atau memang ada kelonggaran ya, yang penting tugas beres. Karena ada kantor itu masing-masing ada aturannya masing-masing. Ada yang target oriented, ada yang time oriented ya. Kalau yang target oriented, yang penting kerjaan beres, masuk pulang jam berapapun itu boleh ya. Ada yang memang wajib ini jam masuk jam pulang itu rigid ya, ketat kaku ya. Nah, itu tergantung aturan ASN di situ ya. Saya bukan ASN, saya tidak tahu aturan di tempat kerja Kak Sofi. Silahkan untuk dilihat secara aturannya. Kalau misalkan memang itu mengganggu tugas Kak Sofi sebagai istri dan ibu, maka baiknya tadi mengganti pekerjaan lain ya, terutama yang bisa fokus untuk menjadi istri dan ibu ya. Kalau misalkan tidak mengganggu, ya tidak apa-apa ya. Dan kalau memang diizinkan untuk pulang lebih cepat supaya bisa bertanggung jawab di rumah ya, melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu, maka itu yang diharapkan. Baik teman-teman, sudah tidak ada lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu kepada orang tua kita. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidik aku di waktu kecil. Amin. Allahumma amin. Kita berdoa untuk keluarga istri kita, anak-anak kita ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansurna muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman.
Baik teman-teman, alhamdulillah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah, yang saya sendiri. Ada video sih terkait materi hari ini yang mungkin mau saya share di grup ya, nanti bisa ditonton sama teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Jazakumullah khairan katsiran Ustadz. Wa iyyakum. Terima kasih kehadirannya. Saya senang kalau peserta banyak hadir ya. Terima kasih. Sama.